Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam. Tiada kata yang dapat dituturkan. Kan ucapan syukur kita semua karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka. Tetapi dalam semua peristiwa itu, Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi, semuanya pasti berlalu dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Kita yakin akan diberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan serta berdoa. Ibadah tutup tahun ini disertai juga dengan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu, dengan segenap sukacita, kita berdiri dan memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jumat nomor 332 bait 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14 dengan perikop doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka
sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 19 dengan perikop Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sejahtera. Kita bersyukur kita masih dapat berjumpa, bertatap muka, walaupun secara virtual pada saat ini. Kita juga bersyukur karena kita boleh dihantar sampai pada penghujung tahun 2020. Itu semua adalah karena kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Susah atau senang dan segala hal yang pernah terjadi di tahun 2020 akan menjadi kenangan masa lalu.
peristiwa pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 adalah peristiwa yang tidak bisa kita lupakan. Karena tahun 2020 dan peristiwa pandemi COVID-19 telah menyumbang banyak hal bagi kehidupan manusia. Entah itu hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik yang terjadi karena pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020, yaitu dengan bertambahnya penderitaan dan kedukaan, bertambahnya orang-orang yang sakit, bertambahnya orang-orang kehilangan pekerjaan, bertambahnya pengangguran, di mana orang juga berkumpul dengan ruang gerak yang sangat dibatasi. Perjalanan tidaklah semudah dahulu yang pernah kita lakukan. Karena setiap kali kita melakukan perjalanan masa kini, kita selalu dihantui oleh rasa takut karena virus corona yang masih terjadi sampai saat ini. Pertambahan kasus karena virus COVID-19 ini telah menambah kedukaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Belum lagi interaksi sosial antara kita semakin sempit, baik yang dirasakan oleh orang-orang dewasa dan juga dialami oleh anak cucu kita. Rasa jenuh atau kebosanan juga kerap menghampiri setiap orang di masa kini. Ada istilah anak-anak zaman sekarang menyebut bahwa mereka adalah malas bergerak atau mager. Ini pun semakin bertambah, mengingat ruang gerak anak-anak kita atau anak cucu kita semakin dibatasi. Mereka dibatasi adalah dalam rangka supaya menyelamatkan mereka, sehingga anak cucu tetap dalam keadaan baik, sehat, dan selamat. Namun kita menyadari bahwa dampak ini betul-betul terasa di tengah-tengah kehidupan ini. Masih banyak dampak yang lainnya yang sangat berpengaruh dengan roda kehidupan umat manusia. Namun demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak saja melihat hal yang tidak baik itu. Di balik peristiwa pandemi COVID-19, kita masih dapat memetik hal-hal yang positif dan baik, yang boleh menjadi bagian yang patut kita pertahankan, yaitu meningkatnya kesadaran setiap orang terhadap pentingnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, di mana orang-orang mulai rajin mencuci tangan. Kita mulai mendisiplinkan diri untuk menggunakan masker, rajin berolahraga. Kita mulai belajar untuk menikmati kebersamaan, berkumpul dengan keluarga. Kita juga mulai terbiasa untuk duduk beribadah di rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Kita juga memetik hal-hal yang baik
dari peristiwa pandemi COVID-19 ini. Ternyata pelaksanaan acara atau kegiatan menjadi lebih efisien dengan biaya yang tidak terlalu besar. Dan semua kegiatan kita, termasuk perayaan Natal dan juga kegiatan tutup tahun, walaupun dilaksanakan secara virtual dan sederhana, tanpa memakan biaya yang besar, ternyata tidak mengurangi makna dari semuanya, melainkan menumbuhkan rasa syukur kita dan juga menumbuhkan kesadaran kita untuk dapat menggunakan segala sesuatunya untuk maksud dan tujuan yang mulia. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pandemi COVID-19 di tahun 2020 seakan meninggalkan jejak gelap di masa lalu. Tetapi melalui firman Tuhan ini hendak menyatakan betapa besarnya kuasa Tuhan yang telah diberikannya untuk umatnya. Bahwa kegelapan itu tidak menghalangi kita untuk menemukan jalan keluar dalam mengatasi dan menghadapi segala keadaan yang sedang terjadi. Ajakan Yesus untuk mengikuti Dia adalah karena Dia terang dunia dan kegelapan tidak menguasainya. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu pada ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di tengah situasi dan keadaan yang suram dan nampak sulit oleh berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia sekarang, hikmat kebijaksanaan dan pengertian serta akal budi yang bersih tetap Tuhan karuniakan kepada kita, kepada seluruh umat-Nya. Sehingga kita semakin yakin karena karunia Allah itu kita mampu mengatasi masalah yang sedang terjadi. Kegelapan dan kesuraman yang terjadi di tahun 2020 ini hendaknya tidak membuat kita kehilangan hikmat dan pengertian. Tidak menjadikan akal budi kita menjadi gelap. Tidak pula menyeret manusia jatuh dalam tindakan yang cemar. Apalagi hal-hal yang merugikan. Hal ini supaya keadaan kita tidak semakin menjadi suram dan tidak menambah kesengsaraan lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menyongsong dan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2021. Apa yang akan terjadi di tahun 2021 belum dapat kita ketahui secara pasti. Terang atau gelap kita tidak tahu. Namun yang pasti yaitu bahwa Yesus sudah datang dan memberitahukan kepada kita bahwa Dialah terang dunia. Ia datang untuk memberikan hidup dan terang hidup yang menerangi setiap orang. Karena yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus
Itu adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Tahun 2021 adalah tahun yang masih tersembunyi rahasia yang belum tersingkap bagi kita. Dan pandemi COVID-19 pun masih menghantui umat manusia. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa membimbing kita sekalian hingga dapat memasuki tahun 2021. Seperti biasanya, bagi orang-orang percaya, pada acara tutup tahun, kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan Tuhan Yesus meminta umatnya untuk melaksanakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan Dia. Sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 19, Injil Lukas pasal 22, ayat 19 sampai ayat 20. Yang mengatakan demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Melalui perjamuan kudus ini, kita tidak hanya beroleh kekuatan dalam pengharapan akan Tuhan, melainkan juga supaya umat percaya dapat turut serta memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Perjamuan kudus yang kita laksanakan juga menjadi satu tanda bagaimana Tuhan mempersiapkan umatnya di tengah-tengah dunia ini, mampu menjadi penerus terang yang telah dikaruniakan Tuhan dengan segala hikmat dan pengertian, akal budi yang bersih kepada seluruh umatnya, tidak terkecuali kepada kita sekalian. Karena bagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Beranjak dari firman Tuhan ini menegaskan kembali kepada kita bagaimana keberadaan kita sebagai terang dunia yang diutus Tuhan dalam kehidupan ini. Ada mengingatkan kepada kita bahwa perjamuan kudus adalah menandakan kasih Tuhan terhadap seluruh umat manusia yang berdosa. Inilah terang yang kita terima, terang yang mengalir dalam kehidupan kita sebagai rasa syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di mana dengan tubuh dan darah Kristus kita telah ditebus, kita diperbaharui kembali, kita dibersihkan kembali, dan kita diselamatkan. Karena Yesus adalah terang dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita rayakan perjamuan kudus tutup tahun 2020 ini dengan rasa syukur dan sekaligus sebagai momen untuk menunjukkan ketaatan dan ketekunan kita di dalam mentaati
perintah Tuhan. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 dan selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa, yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Dan mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Untuk menerima berita anugerah, jemaat diundang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama dan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak, saudara dan anak-anak sekalian, dipersilakan untuk berdoa
di dalam hati masing-masing. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Berikutnya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yang terakhir, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat, silakan duduk kembali. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu pada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan kita Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Jemaat sekalian, silakan mengambil roti dan anggur yang telah disediakan. Dan saat itu kita iringi dengan pujian dari NKB nomor 3, bait 1 dan 2. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia
makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk ampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara kita kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih di penghujung tahun 2020 ini. Kami bersekutu di dalam nama-Mu, menaikkan pujian dan hormat bagi Tuhan, serta merenungkan firman-Mu dalam ibadah kami saat ini. Dan kami juga telah menerima sakramen perjamuan kudus untuk menguatkan iman pengharapan kami, bahwa kami bersatu di dalam Tuhan. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, kuatkanlah iman pengharapan kami seluruh jemaat-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan di sepanjang tahun 2020 dan segera kami akhiri, dan pada saatnya kami juga harus siap sedia menerima tahun yang baru 2021. Waktu yang ada adalah anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan bijaksana dalam berbagai pengalaman yang sudah kami lewati, menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih berhikmat di tahun yang baru 2021. Kami tahu ada banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kami tahu juga ada banyak peluang-peluang yang datangnya dari Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Kuatkanlah iman pengharapan kami seluruh jemaat-Mu dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan masa depan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berpihak pada kami. Berkatilah kehidupan kami dalam melaksanakan segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami, dengan harapan-harapan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Perlengkapilah kami Tuhan, agar kami boleh hidup dan menjalani kehidupan ini sebagai Allah di tangan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah gereja kami, gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat, dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanannya. Berkatilah setiap keluarga rumah tangga Kristen dalam menunaikan segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Dalam membina kehidupan keluarga rumah tangga kami, Tuhan juga menyertai memberkati. Berkatilah generasi penerus kami, anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya, para pemuda remaja kami, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan dalam segenap cita-cita harapan mereka ke depan. Kami serahkan para janda duda dan anak yatim piatu. Tuhan juga menolong mereka, menguatkan mereka dalam iman pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Berkatilah segenap upaya pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit agar memperoleh kesembuhan. Berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang bersedih agar mereka tetap dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Yalah Bapa yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, dalam mereka mengemban tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Tuhan juga menolong mereka untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Biarlah kehidupan di tengah-tengah masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai, untuk kebaikan kami semua dalam kebersamaan, untuk membina kehidupan yang lebih baik yang diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami.
Yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur dan persembahan syukur untuk perjamuan kudus. Sebagai pengantar terambil dari Mazmur 86 ayat 12 dan Roma 11 ayat yang ke-36. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Mari kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberi persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani, serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Persembahan syukur minggu dan persembahan syukur perjamuan kudus dapat dimasukkan ke dalam amplop secara mandiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, Kusuka menuturkan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.